warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Muhammad dengan NPM 0227221103, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, kelas 4B Universitas Kairo Ternate. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian interaksionisme simbolik. Baik, langsung saja simak video penjelasan pembahasan berikut. Yang pertama, apa itu interaksionisme simbolik? Jadi teman-teman perlu kita ketahui interaksionisme simbolik adalah sebuah interaksi yang dimana digunakan manusia dengan menggunakan sebuah simbol, dimana dalam simbol tersebut memiliki sebuah makna. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari sebuah tradisi, terutama di masyarakat desa. Ada banyak sekali tradisi di kalangan masyarakat desa. Salah satunya adalah tradisi punjangan. Punjangan ini merupakan tradisi yang menggunakan sebuah simbol yang dilakukan masyarakat Jawa saat menjelang acara hajatan seperti perkawinan dan khitanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna simbolik tradisi punjangan di desa, penerangan Jaya Utama, dan bagaimana pergeseran makna dalam tradisi punjangan saat ini di desa punjangan saat ini di desa penerangan Jaya Utama. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna simbolik yang terdapat di dalam tradisi punjangan di desa penerangan Jaya Utama dan untuk mengetahui pergeseran makna yang saat ini terjadi di desa penerangan Jaya Utama. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan keadaan lapangan dengan apa adanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Desain penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan mencari sebuah kejadian atau aktivitas dengan berbagi prosedur pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna tradisi punjangan ketika melangsungkan pernikahan dan khitanaan menunjukkan sebuah rasa kasih sayang, kehormatan, serta tali silaturahmi terhadap pula makna solidaritas sosial dan integrasi sosial di dalamnya karena menjalin kerukunan dan kebersamaan dan kekeluargaan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar dengan sang pemilik acara. Namun saat ini sudah mengalami sebuah pergeseran yang dipengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan fenomenologis atau perspektif interpretif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologis ini adalah interaksionisme simbolik dan etnometodologi. Interaksi simbolik memiliki perspektif teoretik dan orientasi metodologi tertentu. Kedua, pendekatan penelitian kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu pembahasan kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Creswell 1998 dan Bogdan dan Taylor Moleong 2007 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti diamati pada penelitian kualitatif. Teori diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti dalam kegiatan penelitiannya baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Penerapan paradigma tertentu sehingga penelitian menjadi terarah. Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan fenomenologis penelitian. Fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna, konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell 1998, pendekatan fenomenologi menunda semua penelitian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan pada dasar tertentu. Penundaan ini bisa disebut sebagai epoch atau jangka waktu. Konsep epoch adalah membedakan wilayah dan subjek dengan interpretasi penelitian. Yang kedua, konsep epoch menjadi pusat di mana penelitian yang menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomenologi tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dilakukan oleh responden. Dalam pendekatan fenomenologis, penelitian berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. 3. Akar teori interaksi simbolik. Menurut banyak pakar pemikiran, George Herbert Mead sebagai tokoh sentral. Teori ini berlandaskan pada beberapa cabang filsafat, antara lain pragmatisme dan behaviorisme. Pragmatisme dirumuskan oleh John Dewey, William James, Karl Barth, Justin Roach. Aliran filsafat ini memiliki beberapa pandangan, yaitu yang pertama, realitas yang sejati tidak pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan ketika kita bertindak di dalam terhadap dunia. Kedua, percaya bahwa manusia mengingat dan melandaskan pengetahuan mereka tentang dunia pada apa yang terbukti berguna bagi mereka. Yang ketiga, manusia mendefinisikan objek fisik dan objek sosial yang mereka temui berdasarkan kegunaannya bagi mereka, termasuk tujuan mereka. Keempat, bila kita ingin memahami orang yang melakukan tindakan atau aktor
kita harus berdasarkan pemahaman itu pada apa yang sebenarnya mereka lakukan di dunia. 4. Asumsi-asumsi interaksi simbolik. Rumusan yang paling ekonomis dari asumsi-asumsi interaksionisme simbolik datang dari karya Herbert Blumer, yaitu yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka. Yang kedua, makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia. Ketiga, makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya. George Herbert Mead dipandang sebagai tokoh utama di kalangan penganut interaksionisme terdahulu. Mead dipandang sebagai orang pertama yang menjelaskan doktrin filsafat interaksionisme simbolik yang benar-benar ia mengumumkakan bahwa makna atau pemahaman muncul dari proses interaksi manusia baik secara variabel maupun non-variabel. Melalui tindakan dan tanggapannya, kita membentuk makna tentang suatu kata dan tindakan suatu peristiwa tertentu. Pembahasan kelima, metodologi penelitian interaksi simbolik. Interaksi simbolik termasuk ke dalam salah satu dari sejumlah tradisi penelitian kualitatif yang berasumsi bahwa penelitian sistematik harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang dialami dan bukan lingkungan artifisial seperti eksperimen. Secara lebih jelas, Dezin mengemukakan tujuan prinsip metodologis berdasarkan teori interaksi simbolik, yaitu yang pertama, simbol dan interaksi harus diperlakukan sebelum penelitian tuntas. Penelitian harus mengambil perspektif atau penerapan orang lain yang bertindak dan memandang dunia dari sudut pandang subjek. Namun, dalam berbuat demikian, penelitian harus membedakan antara konsep realitas kehidupan sehari-hari dengan konsep ilmiah. Mengenai realitas tersebut, peneliti harus mengaitkan simbol dan definisi subjek hubungan sosial dan kelompok-kelompok yang memberikan konsepsi demikian. Yang kedua, setting perilaku dalam interaksi tersebut dan mengamatkan ilmiah harus dicatat. Metode penelitian harus mampu mencerminkan proses atau perubahan juga bentuk perilaku yang statis. Pelaksanaan penelitian paling baik dipandang sebagai suatu tindakan interaksi simbolik. Penggunaan konsep yang lain adalah pertama-tama mengarahkan dan kemudian operasional teori yang layak menjadi teori formal, bukan teori agung, teori menengah, dan
dan proposisi yang dibandingkan menjadi internasional yang dan universal. Yang ketiga, prinsip bahwa teori atau proposisi yang dihasilkan penelitian berdasarkan interaksionisme simbolik menjadi universal, sebagaimana dikemukakan Dingen di atas sejalan dengan pandangan Glaser dan Strauss yang diupayakan untuk membangun teori berdasarkan data, dapat dianggap sebagai salah satu upaya serius untuk mengembangkan metodologi interaksionisme simbolik. Hanya saja, meskipun bersifat induktif, pandangan Glaser dan Strauss mungkin terlalu idealis bagi sebagian penganut interaksionisme simbolik. Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan bagi peneliti interaksionisme simbolik yaitu yang pertama, simbol akan bermakna penuh ketika berada dalam konteks interaksi aktif. Pelaku budaya dan mampu berubah simbol dalam interaksi sehingga menimbulkan makna yang berbeda dengan makna yang lazim. Kedua, pemanfaatan simbol dalam interaksi budaya kadang-kadang lentur dan tergantung permainan bahasa si pelaku makna simbol dalam interaksi dapat bergeser dari tempat dan waktu tertentu. Demikian penyampaian singkat dari saya tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.